Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah. Usini wa iyyakum bi taqwallah wa hussukum ala ta'atihi fi kulli waqtin wa hinin la'allakum turhamun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada hari ini, marilah kita menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita, masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga sampai pada hari ini kita dapat menghadiri salah satu kewajiban kita sebagai muslim yang mukmin, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikut-pengikutnya yang setia, yang telah mewariskan kepada kita satu din, yaitu dinul Islam, satu-satunya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahi Islam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang muslim yang mukmin, maka sholat Jumat merupakan kewajiban kita. Oleh karena itu, marilah kita laksanakan dengan penuh kesadaran, khusyuan dan kesungguhan yang diikuti dengan peningkatan iman dan takwa kepada Allah. Sebab hanya dengan iman yang benar kita menjadi umat yang bertauhid, terbebas dari perbuatan syirik dan perhambaan dunia, dan hanya dengan takwa yang sebenar-benarnya kita menjadi umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu prinsip dasar ajaran Islam yang membedakan Islam dengan ajaran lain di permukaan bumi ini adalah menyatunya semangat ubudiyah dan muamalah. Semua ibadah yang berhubungan langsung kepada Allah yang kita kenal dengan nama sebutan hablum minallah, sekalipun dibedakan dengan ibadah yang bersifat tidak langsung, tetap selalu terkait dengan masalah-masalah muamalah atau masalah-masalah kemasyarakatan. Pembedaan antara ubudiyah dan muamalah, antara akhlak, syariah dan akidah hanya merupakan suatu metode atau cara pendekatan untuk mempermudah pemahaman saja. Namun pada hakikatnya seluruh bagian itu menyatu dan merupakan totalitas dari pancaran semangat ketauhidan. Salat misalnya merupakan ibadah yang syarat dengan hikmah dan masalah-masalah kemasyarakatan, sehingga cukup banyak al-hikmah yang secara tegas menyatakan bahwa baik buruknya suatu umat, baik buruknya suatu masyarakat sangat-sangat tergantung kepada tata cara pelaksanaan salatnya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu perlu kita ketahui bahwa Islam bukanlah sekedar ajaran sebatas ritual dan bukan pula kumpulan dogma-dogma yang statis. Islam tetap eksis sejak suatu ajaran yang kokoh sehingga saat ini, sejak digelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir 1500 tahun yang lampau. Islam terletak pada kekuatan ajarannya yang mampu memadukan iman dan amal, merupakan salah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya tak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena itu ajaran Islam menegaskan bahwa iman tanpa amal adalah perbuatan dusta, dan amal tanpa dorongan keimanan adalah perbuatan sia-sia. Keduanya merupakan bentuk refleksi yang jelas dari seluruh tatanan ajaran Islam yang dimanifestasikan dalam suatu ibadah. Sedangkan ibadah dalam Islam adalah hakikat dari tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Islam memandang manusia sebagai seorang hamba, di mana seluruh dimensi hidupnya harus mengacu ke arah penciptanya, atau dengan perkataan lain, seluruh aktivitas dan orientasi hidup seorang muslim hendak tetap dalam satu periode ibadah yang berkesinambungan.
Dalam hubungan ini mutlak diperlukan adanya kesadaran ilahiyah. Kesadaran ilahiyah adalah kita menyadari sepenuhnya tentang kehadiran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai syarat utamanya. Untuk kepentingan itulah kemudian disyaratkan berbagai bentuk dan tata cara ibadah tertentu agar manusia sebagai hamba Allah senantiasa sadar akan tugas-tugas kemanusiaannya, baik yang bersifat vertikal langsung kepada Allah maupun yang bersifatnya horizontal kepada sesama manusia maupun yang sifatnya diagonal dalam kaitannya dengan lingkungan alam sekitarnya. Salat misalnya secara hukum dalam sistem peribadatan Islam merupakan ibadah yang paling mendasar, bahkan dikatakan sebagai puncak dan penentu ibadah lainnya. Dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang sahih, dua sumber hukum Islam disebutkan bahwa garis pemisah yang tegas antara muslim dan bukan muslim serta diterimanya amal ibadah seseorang tergantung pada nilai kesempurnaan salatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah, Rasulullah SAW bersabda, Al-hadul ladzi bainana bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian yang mengikat yang membedakan antara kami dengan umat Islam bukan muslim adalah dalam salatnya, dan maka barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah menjadi kafir. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, Inna awwala ma yuhasabu al-'abdu yawmal qiyamati min amali salatuh. Wa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa asir. Sesungguhnya yang pertama kali diperhitungkan pada diri seorang hamba di hari kemudian adalah salatnya. Apabila salatnya baik dan sempurna, berbahagialah dan beruntunglah dia. Saat apabila salatnya rusak dan tidak sempurna, maka menyesal dan merugilah serta celakalah dia. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Salat 5 waktu sehari semalam dalam komposisi waktu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dapat kita jadikan referensi dalam menguak kedalaman nilai ibadah salat sebagai suatu ibadah yang teramat penting dalam Islam. Mari kita perhatikan sebagai berikut. Sebagai ilustrasi, ketika kita bangun tidur, mula-mula kita dihadapkan pada suatu kewajiban untuk berdialog dengan Allah lewat salat subuh sebagai pengantar menuju kesadaran ilahiyah. Kemudian kita mulai bersiap-siap untuk menuju lapangan kerja dan untuk menyibukkan diri sesuai dengan kegiatan dan profesi kita masing-masing. Dalam beberapa waktu, di saat kita lagi asyik dalam urusan dunia, yang mungkin dengan keasyikan itu boleh jadi melunturkan kesadaran kita sebagai hamba Allah, maka kita kembali dihadapkan kepada kewajiban agama, yaitu menunaikan salat zuhur, untuk kembali mengekalkan kesadaran ilahiyah dalam diri kita masing-masing. Tidak berapa lama kemudian, kita dihadapkan kembali dengan kewajiban untuk melaksanakan salat asar, kemudian salat maghrib dan salat isya. Begitu terus menerus berproses secara berulang-ulang sejak menjelang matahari terbit sampai menjelang hari berikutnya. Dengan demikian kita dapat menangkap bahwa salat sebagai suatu sistem dalam ibadah merupakan suatu upaya untuk mengekalkan kesadaran ilahiyah dalam diri kita masing-masing. Diharapkan dengan kesadaran ilahiyah, segala aktivitas, sikap dan perilaku kita menjadi terkontrol, terlepas dari segala bentuk perbuatan kejadian mungkar, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 berbunyi, Aqimis sholata, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan olehmu salat, sesungguhnya salat itu mencegah pelakunya dari perbuatan jahat dan segala bentuk kemungkaran. Jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya ditegaskan oleh Rasulullah bahwa salat yang tidak mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar bukanlah salat yang sebenarnya. Bahkan salat yang demikian nyaris tidak ada maknanya, bahkan bisa menjadikan pelakunya bertambah jauh dari Allah, yang pada akhirnya mereka berani melanggar ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana ditentukan. Mengapa demikian? Mungkin salatnya hanya sekedar formalitas dan rutinitas tanpa ada upaya memahami dan menghayati makna setiap gerakan, bacaan dan hikmah yang terkandung di dalam salatnya, sehingga terkesan seperti orang yang bermain-main dalam salatnya. Gerakannya mirip seperti orang yang sedang berolahraga, bacaannya seperti mantra-mantra yang tidak mujarab. Dari gambaran salat yang demikian dapat kita mengerti mengapa masih banyak orang yang melaksanakan salat
tapi masih juga giat melaksanakan perbuatan-perbuatan keji yang mungkar, kolusi, korupsi, nepotisme, manipulasi, pelanggaran HAM, perampokan, pembunuhan, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya. Sehingga kata dosa semakin jauh dan semakin hilang dari pembicaraan orang. Dosa hanya dikaitkan dengan pelanggaran terhadap perintah agama secara sempit. Misalnya karena tidak puasa atau tidak sholat. Sedangkan pelanggaran terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan dianggap bukan sebagai suatu dosa. Pengertian agama saling persempit hanya sekedar ibadah ritual, sedangkan urusan ekonomi, urusan bisnis, urusan dunia dianggap lepas daripada kaitan-kaitan dengan nilai-nilai agama. Secara tidak sadar atau mungkin karena tidak mengerti, seseorang telah melakukan proses sekularisasi, yaitu pemisahan antara wilayah agama dan urusan dunia. Akibatnya manusia semakin jauh dari perbuatan dosa. Di satu sisi menampakkan kesemarakan dan peningkatan kegiatan keagamaan di berbagai bidang, namun di balik semua itu berapa banyak orang-orang yang mengaku muslim tetapi ternyata tidak tahu tentang ajaran agamanya. Mereka hidup dengan aturan yang hanya mereka kenal secara turun-temurun, dan dalam kehidupan keseharian mereka jalani apa adanya. Jamaah Jumat rahimakumullah, melalui ibadah sholat kesenjangan ini dapat dijembatani. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala hanya menerima sholat orang-orang yang selalu merendahkan diri, tidak sombong, dan selalu menolong terhadap sesamanya. Dalam sebuah hadis kursi yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Rasulullah bersabda, "Innama ataqabbalu sholata mimman tawaddu'a biha li'azamati wa lam yastatil 'ala khalqi wa lam yabit musirran 'ala ma'siyati wa qata'an nahara li dzikri wa rahimal miskin wa minas sabil wa rahimal masab." Sesungguhnya salat yang aku terima, kata Allah, hanyalah orang-orang yang selalu merendahkan diri di hadapan kebesaranku, tidak menyombongkan diri kepada makhlukku, tidak melakukan maksiat kepadaku. Waktunya hanya dihabiskan untuk mengingat aku, mengasihi orang-orang yang miskin, dan menyantuni orang-orang yang mengalami musibah dan penderitaan. Jamaah Jumat rahimakumullah, berdasarkan hadis kursi ini kita dapat mengerti mengapa Allah mengecam keras orang-orang yang melakukan sholat tetapi tidak mampu menghayati dan mengapresiasikan simbol-simbol dalam sholatnya. Bahkan mereka dicap sebagai gagal dalam sholatnya. Lebih jauh dianggap pendusta-pendusta agama, seperti kecaman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'un yang berbunyi, "Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un." Apakah kamu lihat siapa orang-orang yang dicap sebagai pendusta-pendusta agama? Mereka itu adalah orang-orang yang tidak peduli terhadap anak-anak yatim dan tidak memberi bantuan terhadap orang-orang miskin di sekelilingnya. Maka gagal dan sia-sialah orang yang menegakkan sholat seperti itu, yaitu orang-orang yang lalai dalam mengapresiasikan makna-makna dalam sholatnya. Juga orang-orang yang suka pamer dan enggan menolong sesamanya. Itulah sebabnya mengapa Allah SWT mencap orang-orang seperti itu sebagai pendusta-pendusta agama. Bukan saja orang-orang yang tidak melakukan sholat, tapi juga mereka yang melanggarkan sholat, tidak peduli terhadap alam sekelilingnya. Karena dilihat dari sudut formalitasnya. Sholat merupakan simbol dari kebersamaan dan sifat perorangan. Sedangkan membebaskan kemiskinan dan penderitaan orang lain merupakan substansi dari ajaran agama, maka dapat dikatakan bahwa dosa sosial lebih serius ketimbang dosa perorangan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah kemasyarakatan karena kita selalu beranggapan bahwa yang disebut dosa itu hanyalah berkaitan dengan dosa perorangan antara seorang hamba dengan Tuhannya, dan penyelesaiannya tergantung antara hamba dengan Tuhannya. Pengertian taubat pun kadang-kadang disalahgunakan dengan berprasangka baik bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan Maha Penerima taubat.
pelaku dosa dengan tenang dan seenaknya mengulang-ulangi perbuatan dosanya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kesadaran akan kehadiran Allah atau kesadaran ilahiyah dalam kehidupan manusia mutlak diperlukan. Kesadaran ini bisa dicapai melalui ketekunan dalam pelaksanaan ibadah. Ajaran Islam yang mengatur tata kehidupan perorangan dan sosial sekaligus masih tampak pincang. Ibadah yang berorientasi pada pencapaian ketaatan pribadi jauh lebih diutamakan daripada ketaatan sosial. Padahal ibadah dalam Islam mendaki pelakunya tidak hanya taat dalam kesalehan perorangan, tetapi juga taat dalam saleh dalam bidang-bidang sosial. Ketidakseimbangan dalam aspek ini mengakibatkan banyak aspek-aspek sosial yang belum tersentuh, bahkan tidak dianggap sebagai bagian daripada ibadah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah sebabnya agama Islam dikatakan agama yang universal, agama yang paripurna, karena seluruh sikap dan perilaku manusia sebagai hamba Allah harus mengacu kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun semuanya itu tergantung untuk kepentingan manusia sendiri. Dari sejak manusia membuka mata sampai kembali mendiamkan mata, bila senantiasa berada dalam petunjuk dan bimbingan Allah, insya Allah manusia akan selalu merasakan kemaslahatan bagi dirinya. Bila Allah Subhanahu wa taala mengukur ketaatan manusia dari sikap kepedulian manusia terhadap lingkungannya, ini mempertegas janji Allah bahwa ketaatan manusia itu betul-betul untuk kepentingan manusia itu sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Akhirnya, di tengah-tengah persoalan kemasyarakatan yang semakin kompleks dewasa ini, kesadaran akan ketaatan kepada Allah serta diletakkan secara proporsional. Karena betapapun sangat disadari bahwa keterlibatan terhadap pemecahan persoalan-persoalan kemasyarakatan seperti kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, termasuk berbagai krisis yang memporak-porandakan perekonomian kita, memerlukan sikap keseimbangan antara semangat ubudiyah dan muamalah sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hubungan ini Allah berfirman dalam surah At-Tin ayat 4 sampai dengan 6 yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan pada tingkat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ma aujaba hamdah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abdun rafa majdahu wa rasulun anjaza wa'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala al-ammati ba'dah salatan tarfa'u manzilatan masjidil fawm indah. Amma ba'd, wa ya ayyuhal muslimun alhamdulillah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha amarakum bi amrin bada fi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa yal mu'minina min ibadihi fa qala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala malaikatil muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana a'immatana wa ummatana wa ma wallaitahum minal muslimin min umurina wa jama'a bainana wa bainahum bi rahmatika fil jannat innaka waliyul hasanat. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azaban nar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah
إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.